2 hari sebelum Natal. Di ruang studinya yang sunyi, Pendeta Restu sedang berjuang. Bukan melawan godaan, tapi berjuang mempersiapkan khotbah Natal pertamanya di gereja ini. Dan ia ingin semuanya sempurna. Aduh, kenapa kata-katanya terdengar seperti kaku dan hampa? Nafsu cita Natal yang abadi, landasan iman yang kekal. Sepertinya kata-kata pelajaran sekolah. Sepertinya kata-kata pelajaran sekolah, bukan kabar baik untuk semua. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Bu Erna. Sudah larut malam Pak. Coba istirahat sebentar. Minum teh dulu, mungkin bisa berpikiran jadi lebih jernih. Khotbah ini harus sempurna. Ini Natal. Khotbah harus berisi ilmu-ilmu dan cuplikan-cuplikan daripada teologi dan mengandung cerita-cerita yang menarik. Saya ingin jemaat terkagum-kagum. Pak, jemaat tidak butuh buat dikagumi. Mereka butuh disentuh hatinya. Kata-kata paling hebat dari buku-buku itu akan tidak ada artinya kalau tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Bapak perlu keluar sebentar, menghirup udara segar. Gereja bukan saja tentang buku dan mimbar, tapi juga tentang kehidupan yang nyata di luar sana. Maksud Ibu? Terkadang khotbah terbaik bukan ditulis dengan pulpen, tapi diukur oleh pengalaman hidup. Coba biarkan hati yang menulis, bukan hanya pikiran. Mengikuti saran Bu Erna, Pendeta Restu berjalan ke pelataran gereja. Angin sore berhembus pelan, tapi yang didengarnya adalah suara hatinya sendiri yang gelisah. Kemudian dia mendengar sesuatu. Selamat malam Wita. Malam kok. Sudah mau dekade Natal kita ya. Sudah aku bilang ya, Natal kali ini harus luar biasa ya. Lampunya harus lebih banyak dan pohonnya harus lebih besar. Ini Natal kita. Dan aku juga sudah bilang kok, karena kita tuh tidak banyak. Sukacita tuh bukan tidak dari banyaknya lampu. Kenapa tidak kita pakai uangnya untuk membantu orang tua jompo yang kesepian? Itu baru sukacita kita yang benar. Kamu selalu begitu ya. Kamu terlalu idealis. Ini Natal harus wah, dan itu tidak boleh kita tunda. Nanti gereja kita akan menjadi yang paling jelek. Dan kamu terlalu memikirkan penampilan. Natal bukan soal pamer. Jurgen, kita ada masalah apa? Ini Pak, kita terlalu idealis. Sosial Natal kita harus lebih wah, dan lampunya harus lebih banyak, karena ini Natal dan gereja kita harus menjadi yang terbaik. Oh Jurgen tidak mengerti Pak. Natal itu bukan soal tampilan luar, tapi ini soal kasih sayang. Kalian masih ingat tema Natal kita tahun ini? Damai di bumi. Betul, damai di bumi. Menurut kalian, damai itu dari mana? Apakah dari terangnya lampu-lampu ini? Atau dari kita mau berbagi kepada sesama kita? Atau mulai dari sini, dari halaman gereja kita ini? Atau mulai mungkin
mungkin dari kalian yang ingin berdamai. Saya minta maaf ya, terlalu memaksakan kehendak kepada kamu. Saya juga minta maaf kalau Malam Natal tiba. Gereja dipenuhi jemaat yang merindukan sukacita Natal. Pendeta Restu berdiri di mimbar, memegang naskah khotbah yang telah ia siapkan berhari-hari. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memandangi jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, selamat Natal. Di tangan saya ada khotbah yang saya buat dengan keras, dengan baik. Khotbah yang saya kerjakan siang malam. Khotbah yang berisi cuplikan-cuplikan dari orang-orang pandai, dan khotbah yang berisi cerita yang menarik. Tapi tadi sore Tuhan memberikan saya pelajaran. Dia mengingatkan saya bahwa khotbah yang sebenarnya bukan khotbah yang selalu tertulis di atas kertas. Khotbah yang sebenarnya adalah khotbah di dalam hati kita. Dia terpancar daripada tindakan kita sehari-hari yang kita lakukan apa itu. Tadi sore saya melihat di halaman gereja ini ada dua pemuda yang sedang bertengkar, sedang berdebat mengenai bagaimana caranya untuk merayakan Natal. Satunya ingin mewah, satunya ingin berbagi. Saya bertanya, dalam pertengkaran itu muncul satu kata, damai di bumi. Damai di bumi bagi kita adalah tema Natal kita tahun ini. Saya bertanya kepada mereka dan kepada diri saya sendiri, Natal, damai Natal ini apakah dari tempat yang jauh, dari Bethlehem, atau dari kita semua, dari sini, dari kita, hati kita masing-masing di sini? Damai Natal tidak dari tempat jauh, namun damai Natal ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Damai Natal, kita mempunyai kemampuan atau mempunyai kehendak untuk saling memaafkan apabila ada salah di antara kita. Seperti Junket, ia mempunyai keberanian untuk minta maaf. Dan seperti Ita, ia mempunyai kerelaan untuk memaafkan. Itulah namanya. Nama Natal ini bukan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, yang tertulis dan diucapkan di mimbar ini, namun adalah dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini
bukan di tempat yang kuat, bukan di rumah sakit kelas 1, bukan di hotel, bukan di istana. Namun Tuhan Yesus datang di tempat yang papa, di tempat yang hina, yaitu kandang domba. Bukan ditemani oleh para prajurit, oleh para pangeran, para yang kaya-kaya, bukan, tetapi ditemani oleh para gembala-gembala. Tuhan Yesus meletakkan dasar kepada kita bahwa kasih dan damai itu ada dalam hati kita. Dan ini sebagai landasan bagi kita yang pada saat ini telah diselamatkan, yang pada saat ini telah menerima damai dan kasih dari Tuhan Yesus, sehingga kita bisa aplikasikan apa yang kita peroleh kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga-keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Bolehlah kita mewartakan kabar baik ini, Natal ini, damai dan kasih ini kepada mereka. Sekian, kiranya Tuhan memberkati.